Vel, Ya. lapar nih. Sama nih, makan apa ya Cut? Apa ya yang bikin gue kenyang dan enak juga? Apa ya? Oh ya, gue ada ide. Karena kebetulan hari ini hari spesial lo, Oh iya, gue bakal minta tolong chef favorit gue buat masakin spesial buat lo. Gimana? siapa chefnya? Nih langsung aja. Hey sahabat JD, dimanapun kalian berada, selamat datang di JD Masak bersama saya, Modena Chef Norman Ismail. Nah, di JD Masak kali ini saya akan membuatkan menu spesial untuk teman saya yang sedang merayakan hari spesialnya. Makanya saya akan membuatkan tenderloin sambal matah rice ball. Nah, sahabat JD, pengen tahu kan rahasianya kenapa masakan saya bisa enak? Karena saya menggunakan kompor Modena BH3940. Mau tahu keistimewaannya seperti apa? Kita ikuti video berikut ini. Gimana? Keren kan? Nah, sekarang kita langsung masak aja. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu bahannya. Jadi kali ini bahannya ada dua bagian. Karena saya akan membuat semacam rice bowl. Jadi ada beberapa proses yang saya buat. Yang pertama, saya membutuhkan bahan, ada nasi. Jadi nasinya udah saya bikin. Ini adalah butter rice. Banyaknya seperti apa nasinya tergantung dari selera. Kemudian menggunakan 150 gram tenderloin. Kemudian satu telur ayam, kemudian menggunakan juga butter unsalted. Nah, nanti untuk dagingnya boleh juga kita tambahkan lada dan garam sesuai dengan selera. Dan untuk memasak dagingnya, nanti tingkat kematangannya pun bisa disesuaikan dengan selera kita. Misalnya mau medium atau medium well atau mau daging yang matang. Kemudian bahan yang berikutnya adalah untuk sambal matahnya. Nah, untuk sambal matahnya kita menggunakan bawang merah. Ini sekitar 10 siung bawang merah. Kalau misalnya memang suka dengan bawang merah, mau dilebihkan juga boleh. Kemudian ini ada daun kecombrang, ada serai, ini sekitar 1 batang serai, ada cabai rawit. Ini juga cabai rawitnya sesuai dengan selera. Kalau memang suka pedas, silahkan ditambahkan lebih banyak. Ini sekitar 3 cabai rawit. Kemudian ini ada daun jeruk, terasi. Ini terasi yang sudah disangrai atau dibakar. Kemudian ada butter, ini ada minyak goreng. Yang pasti saya menggunakan lada dan garam. Oke, sekarang kita langsung aja. Pertama kita panaskan wajannya karena untuk memberikan warna dan memberikan aroma kepada dagingnya. Ini saya pakai daging tenderloin. Bumbunya simpel aja. Kita kasih garam, lada. Kemudian kita berikan garam. Kita beri sedikit minyak, nggak usah terlalu banyak minyaknya. Tilt. Oke, kemudian ini untuk bahan-bahan sambal matanya semua udah saya iris. Jadi nanti kita tinggal mencampurkan semuanya, kemudian kita tinggal mengaduk aja. Oke, sekarang kita masukkan dagingnya. Kita biarkan dagingnya matang. Tips dari saya adalah pada saat membuat steak, kita biarkan aja dagingnya, nggak usah digerak-gerak, nggak usah ditekan-tekan, karena kalau kita neken-neken dagingnya itu jusnya akan keluar. Nah, ini dagingnya lumayan tebal nih, jadi karena saya mau bikinnya medium, jadi saya akan masak setiap sisi sekitar 3 menit. Nah, ini kita biarkan aja. Ini warnanya bagus banget. Yuk, kita balik. Nah, ini kenapa saya menganjurkan kalau masak steak kita biarkan pannya sampai panas, karena dia akan membentuk warna seperti ini. Ini bagus sekali. Lalu nanti 3/4 menuju tingkat kematangan yang kita inginkan, kita tambahkan butter ke dalam dagingnya. Sekarang kita diamkan dagingnya 2 menit berikutnya. Nah, sekarang sudah 3/4 menuju tingkat kematangan yang diinginkan. Kita tambahkan butter, kita basting dagingnya dengan butter. Ini akan membuat daging kita menjadi lebih gurih, lebih lezat. Kita siram. Kalau di rumah punya rempah-rempah, rosemary, daun thyme, boleh ditambahkan. Atau ada bawang putih, boleh juga ditambahkan. Ini enak banget. Jadi alasannya kenapa saya menambahkan butter di 3/4 daging setelah menuju kematangan. Karena kalau kita dari awal tambahkan butter, itu nanti gosong dagingnya. Karena butter mengandung air. Ini udah matang.
bagus banget. Ini bisa di glazing, kalau misalnya mau bikin saus tinggal di glazing, diangkat keraknya, itu enak banget. Proses berikutnya, saya akan membuat ceplok telur. Pasti semua orang udah tahu caranya bikin ceplok telur. Kali ini saya pengen bikin yang bener-bener tradisional, ceplok telur zaman dulu, yang pinggirannya gosong. Itu enak banget. Kita kasih minyak, biarkan wajannya panas. Kita tambahkan sedikit garam, sedikit lada. Kita biarkan pinggiran dari telur ini agak berwarna coklat, jadi crispy, tapi tengahnya masih tetap juicy. Sekarang saya akan membuat sambal mata. Ini bahan sambal matanya semua sudah saya iris. Kita masukkan. Saya campur semua bahannya jadi satu. Serai, cabai rawit. Ini saya nggak pakai semua cabai rawitnya karena takut nanti pas dicoba terlalu pedas. Kita kasih terasi. Kita masukkan daun jeruk. Kita beri garam. Kita beri sedikit gula biar gurih. Kita kasih sedikit chicken powder. Kemudian kita tambahkan minyak. Bedanya dengan sambal biasa. Sambal biasa biasanya diulek, dihancurkan menggunakan ulekan. Kalau ini dia dibejek-bejek, jadi cuma keluar jusnya aja. Sambalnya tidak hancur, tidak lumat seperti sambal biasa, dia masih berbentuk utuh. Nah kalau mau enak lagi, kita gunakan minyaknya, gunakan minyak kelapa. Itu akan membuat rasa dan aroma dari sambal matanya akan semakin lezat sekali. Baik. Oke, sekarang kita tambahkan perasan jeruk. Nggak usah terlalu banyak, cukup. Dan semua proses sudah selesai. Dagingnya sudah selesai, sambal matanya sudah selesai, telur ceploknya pun sudah selesai. Yang pertama saya siapkan adalah daging. Kita potong dagingnya. Ini saya potong biar nanti teman saya pas nyobain nggak susah. Jadi kita potong karena ini konsepnya adalah wah enak banget, empuk banget dagingnya. Waduh, ini enak banget dagingnya. Masaknya sempurna. Jadi saya masak tingkat kematangannya medium. Wow. Sekarang kita potong yang satunya, sama kita potong juga. Udah jadi dagingnya. Nah ini butter rice-nya. Jadi kalau ada yang mau tanya gimana sih cara bikin butter rice-nya, gampang aja sebetulnya, dari nasi biasa terus digoreng dengan menggunakan wajan. Tinggal kita tambahkan butter. Kira-kira seperti ini. Kita rapikan nasinya. Sekarang kita simpan telurnya. Simpan telur di atas nasinya. Wow. Masih luar biasa enak banget, apalagi kalau nasinya masih hangat. Enak banget. Siram sambal mata di atasnya. Jadi sebetulnya sambal matanya berapa banyak tergantung dari selera. Mau lebih banyak sambal matanya boleh. Sekarang saya mau kasih daun kari di atasnya. Ini hanya untuk garnish saja. Dan ini dia tenderloin rice bowl sambal mata sudah siap. Makanannya udah jadi. Ini spesial nih, tenderloin sambal mata rice bowl gitu. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, semoga selalu diberikan yang terbaik. Oke, saya tinggal. Selamat makan, selamat menikmati. Cobain yuk. Wangi banget ya sambal matanya. Kayak enak deh. Coba aku cobain sambalnya ya. Gimana? Enak. Rempahnya kerasa banget, gak terlalu pedas. Enak-enak. Cobain dagingnya ya. Gimana? Enak banget, empuk banget, terus tingkat kematangannya juga pas. Coba aku cobain pakai nasi ya. Enak kan? Enak banget pakai nasinya. Ini bukan nasi biasa ya? Kayaknya ini ada butternya deh. Telurnya juga setengah mateng, enak banget pakai nasi hangat kayak gini ya. Makanannya enak banget. Thank you ya, Vel. Jelas enak lah, mau dadah Chef Norman. Yuk, makan lagi. JD